Cerita brand Hermes. Pada tahun 1837 di kota Paris, seorang pengrajin kulit bernama Thierry Hermes membuka bengkel kecil di Rue Basse du Rempart. Bengkel itu tidak menjual pakaian atau tas, melainkan pelana kuda, harness, dan perlengkapan berkuda untuk bangsawan Eropa. Thierry dikenal sangat teliti. Setiap jahitan, setiap potongan kulit, dibuat dengan ketelitian yang mendekati seni. Ketika itu, kuda adalah simbol status dan kebanggaan kaum elit. Produk Hermes bukan hanya alat berkendara, tapi juga lambang keanggunan dan kekuasaan. Dari sinilah reputasi Hermes mulai tumbuh, kemewahan yang lahir dari detail sempurna. Transformasi dari saddlery ke fashion. Generasi berikutnya membawa Hermes keluar dari dunia kuda menuju dunia mode. Tahun 1880, anak Thierry, Charles-Émile Hermes, memindahkan bengkel ke Rue du Faubourg Saint-Honoré, yang kelak menjadi butik legendaris Hermes hingga kini. Hermes mulai membuat tas kulit untuk membawa perlengkapan pelana dan keperluan perjalanan. Inilah cikal bakal lahirnya tas ikonik mereka. Seiring berkurangnya penggunaan kuda di Eropa, Hermes dengan cerdas beradaptasi, dari pelana kuda menjadi tas tangan mewah. Lahirnya ikon dunia, abad ke-20 menjadi masa emas Hermes. Tahun 1930-an, lahir syal sutra Hermes, Carré, yang kemudian menjadi simbol elegansi klasik. Tahun 1956, tas, Sac à deux Peches, mendadak terkenal setelah dipakai Grace Kelly, putri Monaco. Tas itu kemudian dikenal sebagai Kelly Bag. Tahun 1984, lahirlah Birkin Bag, terinspirasi dari aktris Jane Birkin. Tas ini menjadi salah satu item paling eksklusif di dunia, dengan daftar tunggu bertahun-tahun. Setiap produk Hermes dibuat dengan tangan, membutuhkan waktu berjam-jam hingga berbulan-bulan. Filosofinya jelas, Hermes bukan sekadar barang, tapi karya seni yang diwariskan. Hermes di dunia modern. Kini, Hermes telah menjadi salah satu brand paling bergengsi di dunia. Logo kereta kuda tetap menjadi pengingat akar sejarahnya, sementara produknya, mulai dari tas, parfum, syal, hingga pakaian, menjadi simbol kemewahan, keanggunan, dan warisan tradisi Prancis. Hermes tidak pernah mengejar tren cepat. Ia berdiri teguh di atas filosofi. Kualitas di atas segalanya. Keabadian lebih berharga daripada popularitas sesaat. Kemewahan adalah ketika tradisi dan seni bertemu dalam satu karya. Mau aku lanjutkan ceritanya ke versi konflik Hermes melawan era fast fashion? Biar makin terasa dramatis perbedaannya antara kemewahan abadi dan tren instan. Anda bilang, lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, aku lanjutkan kisah Hermes vs fast fashion agar lebih dramatis. Hermes melawan era fast fashion. Memasuki abad ke-21, dunia mode berubah drastis. Muncul gelombang fast fashion, brand-brand besar yang mampu menyalin tren runway hanya dalam hitungan minggu, lalu menjualnya dengan harga murah. Dunia fashion jadi bergerak cepat, konsumsi meningkat, dan semua orang ingin tampil gaya tanpa menunggu lama. Banyak brand mewah tertekan, beberapa terpaksa mengikuti arus, menurunkan kualitas agar bisa bersaing cepat. Tapi Hermes tidak tergoda. Mereka menolak produksi massal, menolak tren instan, bahkan menolak membuka banyak butik. Filosofinya sederhana, lebih baik satu karya yang abadi, daripada ribuan yang cepat dilupakan. Di tengah derasnya arus fast fashion, Hermes justru semakin eksklusif. Mereka menjaga tradisi. Satu Birkin Bag bisa dikerjakan selama lebih dari 40 jam oleh satu pengrajin. Syal sutra Hermes dicetak dengan tangan, menggunakan warna yang bisa mencapai lebih dari 40 lapisan. Produknya tidak pernah diiklankan dengan cara agresif. Reputasi Hermes tumbuh lewat cerita, bukan promosi berlebihan. Ironisnya, justru karena sikap keras kepala itu, Hermes semakin dihormati. Di saat orang bisa membeli pakaian murah dengan cepat, memiliki satu produk Hermes terasa seperti memiliki sepotong sejarah dan seni. Bahkan, banyak selebriti dunia menganggap Hermes sebagai puncak prestasi, bukan sekadar fashion. Birkin dan Kelly Bag menjadi semacam mahkota tak tertulis, sebuah pengakuan status dan gaya hidup. Filosofi abadi. Hermes tidak melihat fast fashion sebagai ancaman, melainkan sebagai kebisingan sementara. Bagi mereka, kemewahan sejati adalah kesabaran, kualitas, dan warisan. Dan benar saja, ketika banyak brand fast fashion mulai menghadapi kritik karena limbah,
eksploitasi tenaga kerja, dan tren yang cepat usang, Hermes tetap berdiri kokoh. Ia bagaikan pohon ek tua di tengah hutan mode yang berubah-ubah arah angin, kuat, tenang, dan tak tergoyahkan.